transaksi peer-to-peer tidak dihitung ya Pak? Yes, betul sekali ya. Jadi semua ini berlaku hanya untuk pembelian baru dari perusahaan. Ya, jadi peer-to-peer tidak akan diikutsertakan di dalam promo. Ya, dan percayalah ya, by sistem itu bisa mengkalkulasi pembelian baru sejak tanggal 13 Maret. Oke ya, jadi kalau yang peer-to-peer itu tidak akan terakumulasi. Ya. Oke. Ya, semoga menjawab ya. Berarti peer-to-peer tidak dihitung. Nah, mungkin sekarang Pak, kita akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan pencapaian Nagaya Extravaganza per hari ini ya. Ada di grup Nagaya Holder Indonesia. Anda silahkan join ya. Ini ya Pak ya, data terbaru ya hari ini ya. Ya, betul sekali Pak. Sorry, ini data terbaru hari ini ya, 4 September 2022. Anda bisa melihat 320 yang sudah menerima yang pertama, 107 yang menerima 15, ini berarti level up ya. Atau mungkin pembelian baru langsung 250 yang sudah menerima yang 35. Saya hitungnya 12 Nagaya saja ya Pak ya, karena saya yakin kebanyakan dari holder-holder kita mau menerimanya Nagayanya. 2 Nagaya 320 ya, 5 Nagaya sudah 100, 12 Nagaya 62 ya, 28 Nagaya 33, 150 Nagaya 5, dan 350 Nagaya 4. Wow, luar biasa. Selamat ya bagi Anda yang sudah mendapatkan. Ingat, bagi Anda yang sudah ada di level, misalkan Anda sudah menerima yang ini, naik level ke yang satunya, ke atasnya. Ya, Anda sudah ada di sini, naik level ke yang atasnya, dan seterusnya. Ya, jangan berhenti. Jangan berhenti. Bisa dikirim link grupnya Nagaya Founder Indonesia. Wah, kalau Nagaya Founder Indonesia nggak ada Pak. Ya, Nagaya Holder Indonesia. Mungkin grup lain ya kalau Nagaya Founder. Admin boleh tolong dikirim link grup ya, silahkan. Terima kasih. Oke. Ada nih. Oh iya, silakan. Menarik. Data-data ini sebenarnya menarik loh Pak. Gimana Pak? Kalau kita lihat ya, yang mencapai di 5.000 sampai 10.000 itu kalau di total kan berarti ada 9 orang ya. Ya. Nah, tetapi kita harus ingat yang 4 orang di 10.000 itu berarti kan terimanya kali 2. Ya, kali 2 berarti 8 tambah 5, 13 tiket platinum Pak. Ya, jadi probabilitas untuk memenangkan grand prize untuk kategori platinum itu gede banget, besar banget probabilitas ya, karena ini hanya 9 orang Pak. Betul. Ya, jadi 9 orang ini probabilitas untuk mendapatkan 1 dari 3 hadiah di platinum itu gede ya. Tapi kelihatannya nih Pak Dhani, kelihatannya ya ini juga nggak akan bertahan lama ya, karena kita masih punya target di 4, lebih ya, 5 jutaan lagi ya, jadi kemungkinan yang beli di 5.000 ke atas juga akan terus bertambah di sini ya. Luar biasa. Jadi ini masih bisa bertambah sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Masih bisa bertambah sangat tinggi karena kita masih ada target 4 juta untuk kita capai. Ya, tapi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman adalah kita nggak perlu lihat 4 juta. Yang kita angka utama yang Anda perlu perhatikan adalah 6 juta. Tidak perlu perhatikan 11 juta 250 dulu ya, kita perhatikan saja 6 juta. Kenapa? Karena 6 juta tercapai, kita mulai proyek kedua. Proyek kedua berarti Anda terima benefit dari berapa proyek? 2 proyek. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, apakah penjualan akan mengikuti? Pasti. Ya, berarti Pak, kalau sebulan bagi profit sharingnya 2 kali, naik harganya juga 2 kali dong Pak. Ya teman-teman maunya gimana? Sebulan sekali atau sebulan 2 kali tuh kenaikan harganya? Ya soalnya kan wajar dong ya, selama ini kan Nagaya harga naik gara-gara memberikan benefit kepada para holder, dan menurut saya itu sangat fair ya. Dimana-mana kalau misalkan kita melihat nilai sebuah aset, kalau aset itu lebih berharga, nilainya itu pasti naik dengan sendirinya ya. Dan Anda bisa lihat ya, penjualan Nagaya walaupun harganya naik, penjualannya kalau nggak sama naik, berarti value-nya pun ikut naik.
market masih mau membeli Nagaya di harga mahal, berarti Nagaya ini punya nilai. Coba kalau misalkan Nagaya tadinya koin kosong, harga dari $1 naik jadi 3,60, apakah ada yang masih mau beli? Berat. Akan sulit. Betul ya, kecuali mereka beli untuk berspekulasi. Itu kita nggak tahu. Ya, jadi kejar 6 juta. Kejar 6 juta penjualan agar kita mulai proyek kedua. Ya, masalah harga naik 2 kali sebulan atau tidak, kita lihat nanti. Ya, gimana kebijakan dari aktuaria Singapura. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Malam Pak Dani, jika misal kita punya 2000 koin, apakah diikutkan di 2 jenis kupon undian berhadiah, yaitu yang 1000 dan yang 500? Kalau 2000, otomatis Anda akan terima 4 tiket kategori Gold. Ya, karena pilihannya cuma 2, ya, kategori Gold sama Platinum. Nah, kalau Platinum itu kan kelipatan 5.000, ya, kelipatan 5.000. Sementara kalau kelipatan 500 itu sampai 2.000, itu kan masih kelipatan 500. Ya, betul. Ya, berarti kalau sampai di 2.000, Anda terima 4 tiket kategori Gold. Artinya peluang Anda memenangkan undian 4 kali lebih banyak, ya, dibandingkan mereka yang cuma punya 1 tiket. Ya, ini kita bicara probability-nya, ya. Betul. Berarti Bapak berkesempatan mendapatkan, bukan berkesempatan, sudah akan mendapatkan 4 tiket yang untuk mendapatkan yang gold, ya, senilai 3.500 USD, Pak. Nanti ketika sudah mencapai level yang 5.000, nah Bapak naik kelas ke yang sini. Ya, seperti itu, Pak. Ya, semoga menjawab ya, Pak Made ya. Oke. Ya, oh iya, baru ingat hanya ada 2 gold. Ya, betul, sama-sama Pak Made ya, semoga menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Pak, apakah sudah ada bocoran buat kita? Kira-kira hadiahnya apa? Ya, sebenarnya kalau bocoran dari awal sudah ada. Boro-boro bocoran, Pak Yunia sudah tahu hadiahnya apa. Tapi kami memang tidak akan memutuskan, tidak akan mengumumkan. Kenapa? Karena siapa tahu ya, ternyata ada pilihan hadiah yang jauh lebih baik bagi Anda. Ya, jadi tunggu saja. Yang pasti yang kami berikan adalah sesuatu yang sangat bernilai, ya, dan itu adalah aset yang jika Anda simpan dalam jangka panjang pun aset itu akan value-nya akan meningkat dari waktu ke waktu. Ya, kami nggak akan memberikan sebuah barang yang itu adalah liabilitas, yang jadi beban, ya, yang nilainya akan turun. Nah, kami nggak akan berikan. Ya, jadi kami sudah pikirkan hadiah yang nilainya akan bisa meningkat bahkan jika Anda simpan. Clue-nya udah kita kasih tahu, Badan. Iya, itu harusnya Anda nangkep itu. Itu harusnya Anda sudah nangkep ya. Anda seharusnya sudah nangkep itu. Tapi ngomong-ngomong Pak Dani, minggu lalu, Senin lalu, kan kalau nggak salah yang bertanya ya, gimana kalau mereka lebih milih Nagaya saja? Nah, itu gimana tuh? Ya, jadi kalau seandainya Anda nggak mau hadiahnya, Anda lebih milih Nagaya, ini terpaksa kami harus nego lagi ya dengan Pak Yohanes Chandra ya. Nego lagi dengan sudah ada yang menebak-nebak tuh Pak di kolom chat Pak. Ada ya. Iya. Sudah ada yang menebak-nebak. Wah, langsung pertanyaannya banyak Pak yang masuk. Iya, gimana Pak? Silakan dilanjutkan Pak. Iya, yang pasti kita akan nego lagi, dan jika dipenuhi sebenarnya mereka yang lebih memilih Nagaya itu karena menurut saya ya Pak Dani, karena memang dia bisa melihat potensi jangka panjangnya. Ya. Bayangkan saja Pak, kemarin kalau nggak salah kita udah hitung ya. Yang mana tuh Pak? Kita hitung-hitungan 70.000 Pak, 70.000 US dollar ya. Kalau saat ya ini kita coba aja ya ngomong, katakan aja masuk exchange di harga $5. Ya, berarti dapat 14.000 Nagaya Pak. Kalau dikonversi ke Nagaya. Ya, Pak, itu sharingnya berapa tuh kalau 2 proyek? Nah, itu dia. Ya. Belum lagi kalau kita
hitung potensi dari ini Pak, potensi dari kenaikan nilai market pada saat $100 saja. Ya, pada saat $100 saja itu sudah 1,4 juta US dollar. Ya. Ya, 1,4 juta US dollar itu berarti kurang lebih sekitar 20 M. Ya, sekitar 20 M. Oke, dan ini free loh. Anda terima kan free. Ini kan hadiah. Ya, jadi tidak ada modal sama sekali. Tidak ada resiko. Tapi potensinya Anda dalam waktu mungkin tunggu 5 tahun ke depan ketika Nagaya Anda hold dan mencapai potensi di $100 itu sudah 20 M. Nah, gimana kalau Anda sabar nih sampai 1000? Wow, itu 200 M, Pak. Ketika dia mencapai potensi di harga $1.000, maka hadiah reward yang Anda terima, ya, hadiah dari ekstravaganza itu akan senilai 200 miliar. Ya, jadi silakan Anda pilih, ya. Jadi kalau Anda bilang tadi Pak Yunias, Pak Dhani, saya mah orangnya yang mau pasti-pasti aja, nggak mau spekulasi gitu ya. Jadi terima mentahannya aja, ya silakan. Ya. Padahal itu bukan spekulasi ya Pak ya. Ya, karena bagi beberapa orang mungkin nunggu 5 tahun itu buat mereka mungkin spekulasi. Kalau Anda lebih memilih hadiahnya bisa nggak dijual? Anda mau jual saat itu juga langsung liquid kok. Ya. Ya kan? Kurang lebih Anda akan terima di 70.000 US dollar. Dan silakan, itu semua keputusan Anda. Ya, tapi karena Senin lalu ada yang bertanya, jadi kita jadinya berandai-andai. Nah, seperti itu. Jadi bagi Anda nanti yang menerima hadiah untuk gold ataupun platinum, terimanya dolar saja ya. Atau hadiahnya terima saja, jangan Nagaya. Ya karena kalau Nagaya saya dan Pak Yunias mesti nego lagi. Ya jadi jujur nih ya Bapak Ibu ya, kalau di koin-koin lain, developer itu sangat bahagia untuk memberikan koinnya sebagai hadiah. Betul ya Pak ya? Ya orang bikin itu betul sekali. Betul ya? Ya nah, betul. Nagaya saja yang lebih memilih, lebih prefer kasih holdernya itu dolar. Karena bukan cuma menurut beliau, menurut saya juga, menurut Pak Yunias juga, dan saya yakin Anda pun setuju ya, Nagaya itu lebih berharga daripada dolar. Betul nggak sih? Ya? Setuju nggak sih? Ya, karena kalau kata Pak Benilu, kalau beli emas nggak ada Nagayanya. Nah, kalau beli Nagaya ada emasnya. Nah, betul. Ini lagi ada nobar nih sepertinya di sana. Selamat malam teman-teman yang sedang nobar, ya. Dimana orang nobar nonton bola, ini nobar nonton kita gitu loh Pak. Tapi luar semangatnya saya akui ya. Nah jadi hari ini Pak sebenarnya ya, karena tadi Bapak membahas tentang siap menunggu atau tidak ya, mungkin kita akan bahas sedikit tentang yang namanya opportunity cost ya. Saya baru-baru ini dapat satu pertanyaan yang cukup unik ya menurut saya ya. Nah bukan pertanyaan, ini sebuah jadi ada beberapa, kita kemarin ya sempat memberi teman-teman kita ya, teman-teman kita mereka ini adalah sekelompok model Bapak Ibu ya di Indonesia, dan kita berikan Nagaya sebagai sponsor ya, walaupun sekali lagi negonya itu setengah mati dengan Pak CEO, tapi ya kalau dengan kita melihat benefitnya ya oke lah, kita berikan sejumlah Nagaya bagi teman-teman kita yang menang. Nah, ada beberapa teman-teman kita yang mau menjual Nagayanya. Ya, mau menjual Nagayanya. Saya sudah bilang sama koordinatornya, tolong jelaskan dulu konsep Nagaya segala macam. Bukan berarti nggak boleh ya. Coba jelaskan dulu. Kalau mereka masih mau jual, silakan. Ya. Nah, mereka bilang, oke Pak, saya masih mau jual segala macam. Saya bilang, oke, coba ajak bicara dengan saya. Satu Zoom meeting. Saya akan coba jelaskan, paparkan, dan kalau memang setelah sesi tersebut masih mau dijual koinnya, saya akan bantu bicarakan dengan komunitas, tapi tidak ada janji ya. Oke. Jadi pada saat sesi tersebut ya, kita berbicara tentang konsep yang namanya opportunity cost. Ada yang tahu opportunity cost itu apa? Boleh tolong katakan?
Atau mungkin boleh di fitur, atau mungkin boleh di chat, ada yang tahu opportunity cost itu apa? Ya, mumpung kita masih ada waktu nih ya Pak ya. Ya, tapi menurut saya ini harus kita bahas ya. Oke, saya share whiteboard ya. Nah, jadi ini opportunity cost ini adalah sebuah konsep ekonomi. Opportunity cost itu berarti harga yang Anda bayar untuk mengorbankan barang lain atau hal yang lain. Contoh ya, Anda hari ini masuk Zoom dari, mohon maaf tulisan saya ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan, saya tadinya hampir jadi dokter, tapi ilmunya nggak dapet, cuman tulisannya doang yang saya dapet ya. Nah, Anda hari ini masuk Zoom meeting, oke, dari jam 7 sampai jam berapapun dia selesai, taruh misalkan sampai jam 8 malam ya. Anda tadinya 1 jam itu bisa Anda gunakan buat apa? Anda bisa bersama keluarga, Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa makan, Anda bisa melakukan banyak hal lainnya. Ya, jadi Anda membayar dengan mengikuti Zoom ini, dan Anda membayar dengan hal-hal lain yang bisa Anda lakukan. Jadi itu adalah cost Anda. Nah, sekarang benefitnya apa? Dengan Anda mengikuti Zoom, Anda paham Nagaya, Anda paham Extravaganza, dalam 5-10 tahun, ya, sekarang gini, berarti kan harganya untuk Anda ikut Zoom hari ini adalah 1 jam, betul? Ini harga Anda. Ya, berarti Anda memberikan 1 jam waktu Anda untuk mengikuti Zoom meeting. Yang terjadi adalah sekarang harga ini semua harus Anda lihat sebagai investasi. Tidak ada yang namanya terbuang percuma. Semua itu adalah investasi. Ya, dengan Anda menginvestasikan 1 jam waktu Anda hari ini dengan Anda ikut Zoom, 5 tahun dari sekarang Anda paham Nagaya Extravaganza? Anda paham konsep Nagaya? Worth it tidak? Anda membayar 1 jam setiap hari Senin untuk memahami Nagaya dalam waktu 5 tahun. Worth it tidak menurut Anda? Layak tidak? Ya, jadi inilah harga yang Anda bayar untuk mendapatkan apapun yang akan Anda dapatkan dalam waktu 5 tahun. Itulah yang namanya, berarti 1 jam waktu Anda ini adalah namanya opportunity cost. Ya, nah sekarang kita berbicara tentang Nagaya. Saya bilang sama mereka seperti ini. Ya, Anda yang mau jual koin, silahkan. Perusahaan tidak pernah melarang. Kenapa? Gara-gara fitur tersebut memang ada. Kalau perusahaan melarang, perusahaan tidak akan pernah membuat fitur peer-to-peer. Betul? Ya, jadi peer-to-peer itu tidak dilarang, siapapun boleh lakukan. Silahkan. Ada kok fiturnya. Saya cuma bilang seperti ini. Hari ini, misalkan, ya, Anda menjual koin Nagaya Anda. Anda jual, misalkan Anda punya berapa? 100 contohnya ya. 100 koin Nagaya. Hari ini kalau misalkan Anda jual peer-to-peer, taruh misalkan ada yang tawar sekitar Rp40.000, kurang lebih. Ya, Pak Yunias, kurang lebih. Ya, kurang lebih sekitar, mungkin kurang dari segitu, 37-40 ribu. Ya, let's say 40 ribu. Ya, let's say, berarti Anda mendapatkan berapa? 40 ribu kali 100, 4 juta rupiah. Betul? Betul? Ya, kita nggak usah ngomong 5 tahun. Kita tidak usah ngomong 5 tahun. Kalau tadinya Anda menunggu 1 bulan, sekarang kan harga Nagaya di 3,48. Bulan depan harga Nagaya menjadi 3,6. Harga marketnya, harga penawaran naik tidak? Pasti naik. Pasti naik. Ya, jadi satu hal yang harus Anda lihat, kalau misalkan peer-to-peer lancar, berarti koin Nagaya ini liquid. Jadi kalau ada yang bilang koin Nagaya belum liquid, mereka belum paham konsep Nagaya. Toh bukti. Ada nggak koin lain, ya, berapa banyak koin di luar sana yang belum masuk market, tapi sudah liquid kalau dijual di pasaran? Hampir tidak ada. Bukannya nggak ada ya, hampir tidak ada. Ya, Nagaya sudah beroperasi selama 4 tahun. Kalau dijual di market masih laku, masih ada yang mau beli, harganya bagus. Itu berarti koin Nagaya punya nilai. Koin Nagaya punya value. Kalau tadinya koin Nagaya tidak punya value, mungkin peer-to-peer hanya akan terjadi di 1-2 tahun pertama. Setelah itu orang akan sadar, waduh, ini koin gak ada nilainya nih. Tahun 3, tahun ke-4 peer-to-peer tidak akan terjadi.
Ya, sekarang misalkan Anda ditawar 40.000 per koin. Bulan depan, ya, Anda mungkin akan ditawar 42.000 sampai 43.000 per koin. Betul? Ya, ini kita ngomong harga rata-rata. Berarti opportunity cost Anda, kalau tadinya Anda jual di harga 3,6, opportunity cost Anda tadi dari 4 juta menjadi 4 juta 300, betul? Berarti Anda membayar 4 juta, Anda membayar 300.000 hari ini yang tadinya Anda bisa dapatkan di bulan ke depan. Itulah yang namanya opportunity cost. Pertanyaan saya, Anda kehilangan, kita cuma ngomong 1 bulan loh ya, ini sekitar 200 sampai 300.000. Rela nggak? Rela nggak? Belum lagi kita ngomong, ya, hari ini taruh misalkan 4 juta 100 koin. Ini kita ngomong jualan di market ya. 1 tahun dari sekarang, ya, aktuaria sih bilang ya harganya akan $100. Taruh misalkan 1 tahun dari sekarang 10 sampai 20 dolar, saya ngomong pesimis ini ya. Saya bilang pasti lebih dari 20 dolar. Tapi let's say 10 dolar per koin Anda bisa jual di market. Ya, berarti 100 koin Anda nilainya berapa? 1.000 dolar. Tuh. 1.000 dolar itu berapa? 15 juta rupiah. Di sini berapa tadi? 4 juta. Berarti opportunity cost Anda berapa? 11 juta. Berarti dengan Anda menjual hari ini, Anda sama saja membayar 11 juta, betul? Masuk akal tidak? Anda rela nggak? Rela nggak? Inilah yang kadang-kadang teman-teman kita yang mau jual peer-to-peer tuh nggak sadar. Mereka pikir dengan saya jual, oke, kalau memang ada kebutuhan, saya nggak bisa bilang apa-apa. Ya, apa-apa. Tapi kalau cuman gara-gara belum bisa menunggu, ya, berarti opportunity cost kalian tuh berapa? Opportunity cost saya dengan nggak beli Bitcoin di harga, misalkan tadinya kalau saya tadi beli, mungkin saya akan taruh 1 juta rupiah di Bitcoin pada tahun 2013. Ya, 1 juta rupiah tuh dapat berapa Bitcoin tuh, Pak? Sekitar 1 kali ya? 1. Ya, kurang lebih. 1. Berarti opportunity cost saya berapa? 300 sampai 400 juta. Belum lagi kalau Bitcoin naik lagi. Harga yang saya bayar karena saya tidak beli Bitcoin adalah hari ini 400 juta rupiah. Ya, itulah kenapa saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama di Nagaya. Ya, jadi pertanyaan saya, ini baru 10 dolar. Prediksi aktuaria berapa? 100. Bahkan kalau Profesor Jung bilang, dia kalau dengar 100 dolar per Nagaya, dia ketawa. Dia bilang Singapura itu terlalu baik, terlalu pesimis. Jadi dia tidak mau memberikan harapan sama sekali. Dia bilang minimal 1.000 dolar, bahkan lebih. Berarti opportunity cost Anda yang Anda bayar dalam waktu 5 tahun itu berapa? Itu yang Anda harus kalkulasikan. Ya, jadi sebagai seorang investor, sebagai seorang Anda harus bisa menghitung berapa harga keputusan Anda hari ini. Misalkan, dengan Anda ikut Zoom meeting hari ini, ya, dengan Anda ikut Zoom meeting hari ini, Anda nambah 10 Nagaya. Contoh. Ya, Anda nambah 10 Nagaya. Berarti Anda bayar 1 jam. Ya, misalkan 1 jam itu Anda bisa melakukan hal yang lain. Tapi yang Anda dapatkan dengan 10 Nagaya itu dalam waktu 5 tahun, kalau harga Nagaya jadi 100 dolar, berarti Anda mendapatkan 15 juta rupiah dan terus berkembang. Worth it nggak Anda bayar 1 jam waktu Anda untuk mendapatkan 15 juta rupiah dan terus berkembang? Worth it tidak? Ya, layak tidak Anda perjuangkan? Masuk akal ya? Nah, jadi bagi Anda yang mau mengambil keputusan, sekali lagi saya tanya balik sama mereka, Pak. Jadi, siapa yang masih mau jual di sini? Ada sekitar berapa orang tuh? Sekitar 15 orang, Pak. Siapa yang masih mau jual di ruangan ini? Ayo, kasih tahu saya. Gak ada yang jual, Pak. Malah salah satu dari mereka ada yang bilang, dia bisikin saya, Pak, kalau mereka pada mau jual, Pak, saya yang nampung ya, Pak. Boleh nggak?
Ya terserah Anda. Terserah Anda, saya bilang. Jadi, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah Anda harus berpikir jangka panjang. Keputusan yang saya ambil hari ini akan berdampak kepada saya bagaimana 1 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, dan seterusnya. Berapa yang saya bayar hari ini, ya, untuk masa depan saya. Seperti itu. Itulah yang namanya opportunity cost. Ya, itu adalah konsep ekonomi. Seperti itu, Pak Yunias. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang, misalkan tadi kita berbicara tentang reward. Ya, kita berbicara tentang reward. Berarti opportunity cost Anda adalah Anda beli Nagaya hari ini, Anda keluarkan sejumlah uang, tapi nanti Anda bisa mendapatkan reward yang sudah disiapkan atau dolar. Saya nggak bilang Nagaya ya, karena Nagaya kita harus nego dulu dengan Pak Yohanes. Nah, Anda hitung opportunity cost Anda untuk menerima reward tersebut, menerima dolar dan menerima Nagaya apa? Bagi orang yang bilang saya maunya Nagaya, dia paham prinsip ekonomi. Ya, prinsip ekonomi itu berarti apa? Mungkin hari ini belum kelihatan nih, tapi di masa depan ini akan sangat berdampak buat saya. Itulah yang namanya semua tindakan Anda, baik ataupun investasi jangka panjang. Kalau Anda nggak berinvestasi di aset jangka panjang, berarti Anda menggunakan uang Anda buat yang lain dong. Bagaimana hidup Anda 5 tahun dari sekarang? Masuk akal? Itu yang harus Anda hitung. Jadi hari ini keputusan yang saya ambil, itu harganya berapa sih di masa depan? Berapa yang saya bayar? Ya, dan kalau misalkan saya beli Nagaya, saya mendapatkan apa di masa depan? Saya nggak beli Nagaya, saya akan seperti apa di masa depan? Itulah opportunity cost Anda. Ya, itulah kenapa banyak orang yang bilang, Pak, kalau beli aset, uang kecil jadi uang besar. Seperti itu. Ya, ini mungkin memang masih agak sedikit awang-awang ya, tapi mungkin nanti kita boleh bikin sesi mengenai hal ini, Pak. Hal inilah yang saya pelajari, yang membuat saya berhenti trading dulunya. Karena saya mikir ini oke, mungkin saya dapat duit setiap hari 1 juta, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, tapi dampaknya bagaimana ke masa depan saya? Dengan saya gunakan waktu itu untuk membangun aset, mungkin nggak kelihatan nih sekarang nih. Mungkin harga yang saya bayar hari ini, Pak, 30-50 juta rupiah. Harga yang saya bayar ya, opportunity cost saya ya. Saya dapatkan bermiliar-miliaran, bahkan mungkin triliunan di masa depan. Itulah yang namanya opportunity cost. Seperti itu, Pak. Pak Dhani, yes. Saya rasa itulah yang menjadi rahasia mengapa di dunia ini hanya sekitar bahkan kurang dari 1% ya orang yang benar-benar sejahtera, orang yang benar-benar sukses. Ya, kenapa? Karena memang hanya sedikit sekali yang bisa menghitung. Ya, jadi seorang yang sukses, seorang yang sejahtera itu bukan berarti tidak pernah mengalami masa-masa struggle seperti kita. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, ya, di masa-masa di mana kita masih berjuang, di mana akumulasi tidak sebesar hari ini katakanlah. Ya, jadi kalau ditarik mundur, semua orang-orang sukses, orang-orang kaya itu pasti juga ada, mereka pernah ada di posisi kita yang struggle, ya, akumulasi belum sebesar ini. Ya. Nah, dan yang membuat mereka akhirnya bisa bukan cuma sekedar survive, tapi juga keluar dari situasi sulit dan akhirnya jadi pemenang, bahkan ada di puncak sukses hari ini yang total tadi saya sebutkan kurang dari 1% populasi. Ya, itu karena mereka bukan hanya berhitung resiko, tapi ketika mereka hubungkan, mereka hitung lagi opportunity cost tadi, ya, peluang, ya, dan bicara peluang ini kan sesuatu yang akan datang. Betul. Tapi jangan salah, kalau kita bicara resiko pun itu kan sesuatu yang akan datang, Pak. Betul. Betul ya? Jadi opportunity maupun risk, resiko maupun peluang, itu sesuatu yang akan datang. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah kita punya kemampuan untuk menghitung,
mengkalkulasi opportunity cost dengan risk cost, ya, biaya risiko. Ya, lalu kemudian dari situ kita bisa memutuskan jika ternyata peluang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko, kenapa tidak? Ya, dan mereka orang-orang sukses ini adalah orang-orang yang berani ambil risiko, tapi bukan tanpa perhitungan ya. Mereka ambil risiko setelah mereka melihat peluangnya yang jauh lebih besar, peluang berhasilnya jauh lebih besar dibanding dengan gagalnya. Ya, meskipun tetap ya, Pak Dhani, tetap yang dibilang apakah ada pasti peluang yang mereka hitung ini sudah sesuai. Di atas kertas mungkin oke gitu ya, tapi bisa saja kan mereka meleset. Ya. Tapi menurut saya kalau tidak ada keberanian, Pak, dan tidak ada pemahaman, tidak ada knowledge, pengetahuan untuk menghitung ya dan memprediksi bagaimana nanti ya peluang ke depan, saya rasa itu akan menjadi sulit buat kita untuk kita bisa meraih kesejahteraan di masa depan. Nah, kita harapkan ya teman-teman Nagaya Hodlers dimanapun ya, ayo kita sama-sama ya belajar untuk mulai mengkalkulasi, mulai menghitung. Oke ya, jadi kita bersyukur nih Pak Dhani berbicara hari ini opportunity cost, dan mungkin bisa kita adakan satu sesi khusus ini Pak, ya, sehingga bisa memberikan sebuah tahapan, bisa memberikan tahapan proses yang semakin jelas sehingga teman-teman benar-benar bisa menghitung Pak yang namanya opportunity cost itu seperti apa, kemudian menghitung resiko seperti apa ya. Oke, kita siapkan Pak Dhani. Boleh Pak, boleh ya. Jadi sebenarnya saya pernah Pak coba ya sampaikan ini kepada salah satu teman saya yang juga ya. Nah sekarang sekali lagi teman-teman ya, saya tuh nggak bilang trader itu jelek, tidak, sama sekali tidak. Saya melihat banyak kok trader tuh yang sukses, banyak banget. Nah tapi saya cerita sama dia seperti ini Pak, mungkin ini secara singkat aja ya. Setelah itu kita akan close. Ini saya kasih lihat kepada teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak sih yang ada di sini? Anda tahu nggak sebenarnya nilai harga dari waktu Anda itu nilainya berapa? Anda tahu nggak? Ada yang pernah hitung nggak? Misalkan saya keluar 1 jam untuk melakukan A, ya. Anda tahu nggak harganya itu berapa? Anda mau tahu gimana cara hitungnya? Itu gampang. Ya, kembali saya tidak mengatakan ini untuk menjelekkan atau menjatuhkan siapapun ya, tidak. Ini hanya sebuah perhitungan objektif agar kita bisa mendapatkan pandangan realita yang lebih dalam ya. Jadi saya ketika itu teman saya trader, saya tanya, oke, income you setiap bulan sekitar berapa? Dia bilang kurang lebih 40 sampai 50 juta per bulan. Oke, not bad. You kerja setiap hari berapa jam? Saya 8 jam. Melihat chart sehari bisa 8 jam. Saya bilang, you belum trader profesional berarti. Profesional tuh biasa 2-3 jam, income-nya lebih dari you. Tapi oke lah ya, kita anggap 8 jam. Ya, 45 juta, 40 sampai 50 juta per bulan, dia 8 jam sehari. Berarti 8 kali, taruh misalkan 20 working days, 20 hari kerja, berapa jadinya? 160 jam tuh. Anda kalau mau tahu, waktu Anda itu harganya berapa? Simple. Tinggal income Anda setiap bulan, Anda bagikan dengan waktu kerja Anda. Misalkan, di sini 50 juta ya, bagi 160. Berapa tuh? Ada yang bisa tolong bantu hitungin buat saya? 50 juta dibagi 160 berapa? Coba ya, sebentar saya hitung. Dibagi 160. 300.000 rupiah. Berarti harga waktu dia itu adalah 300.000 per jam. Ya, bayangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan dia tingkatkan waktu kerja dia jadi 10 jam per hari. Ya, tanya sama dia, kira-kira income-nya bisa naik nggak? Ya bisa lah, paling jadi berapa? Paling naik 10 jutaan. Oke. Ya, berarti untuk dia naikin lagi, nggak bisa dong dia naikin jadi 12 jam, 15 jam, dia juga perlu tidur dan segala macam. Ya, pertanyaan saya, ya, you mau begini sampai kapan? Ya, Anda tahu nggak?
orang-orang seperti Warren Buffett, ya Warren Buffett kita ngomong, Anda tahu nggak harga waktu dia per jam itu berapa? Ya, Anda tinggal hitung passive income dia dari dia punya saham berapa dibagi dia punya waktu kerja. Kira-kira dia punya waktu kerja berapa jam sehari? Kerja fokus di kerja itu paling 1 sampai 2 jam sehari. Yang lain dia main golf lah, baca buku lah, segala macam. Dia benar-benar memperhatikan financial reports dan segala macam. Itu maksimal 2 jam sehari, 20 hari kerja. Ya, 20 hari kerja. Ada yang bisa hitung kira-kira income-nya Warren Buffett hanya dari dividen saham berapa? Ya, ini anggap saja, ya ini nggak bisa dihitung lah, karena terlalu besar. Ya, dari Coca-Cola saja sudah berapa. Sekarang pertanyaannya, teman saya tadi, kalau dia mau dapat income lebih banyak, berarti dia harus tambahkan apa? Jam kerjanya, betul? Kalau Warren Buffett mau tambahkan income-nya bagaimana? Apakah dia perlu tambahkan jam kerja? Tidak. Dia cuma tinggal tambahkan apa? Asetnya. Betul? Betul tidak? Ya, itulah kenapa seorang investor, kalau misalkan dihitung net worth-nya, seorang investor, ya, itu akan menghitung berapa sih income yang dia dapat, cash flow yang dia dapat dari dia punya aset, dibagi dia punya jam kerja. Kalau dia punya aset sudah sangat banyak, berarti infinity dong. Karena nggak akan ada habisnya. Dia dapat income, dia pakai buat beli aset lagi. Dia dapat income, dia pakai buat beli aset lagi. Dia dapat income, dia pakai buat beli aset. Dia nggak bakal ada habisnya. Itu juga dia punya tim yang benar-benar memilih aset yang baik dan segala macam. Jadi waktu kerja dia, nol. Ya, jadi infinity dibagi nol berapa? Anda silakan hitung sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau jadi yang mana? Seperti teman saya, yang kalau dia mau income-nya naik, berarti dia juga mesti tambahkan jam kerja. Atau Anda mau jadi seorang investor, yang kalau Anda naik tinggal tambahkan asetnya. Anda tahu bedanya seorang investor dan self-employed? Anda pasti pernah lihat ya cash flow quadrant ya? Ini saya yakin banyak dari Anda sudah sering dengar. Ya, ini employee, ini self-employed, ini business owner, ini investor. Tuh? Anda tahu bedanya kuadran ini dan kuadran ini apa bedanya? Kuadran nomor 1 mempedulikan uang. Kuadran nomor 2 mempedulikan waktu. Itu doang bedanya. Ya, jadi Anda mau jadi yang nomor 1 atau mau jadi yang nomor 2? Coba dikirim di chat. Siapa yang mau jadi nomor 1, siapa yang mau jadi nomor 2? Saya mau lihat. Ya, jadi itulah hal yang harus Anda pikirkan. Itulah Pak yang membuat saya tadinya trader juga, trader di forex, saham, saya juga trainer untuk perusahaan. Ya, sekarang saya fokus menimbun aset. Kenapa? Gara-gara saya mau waktu, Pak. Uang untuk membeli waktu, bukan waktu untuk membeli uang. Seperti itu, Pak. Ya, dan teman-teman, ya sebenarnya yang Anda dengar itu kalau dikomersilkan itu mahal, yaitu ilmu, Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau motivator itu sudah pasti pasang tarif tuh. Oke ya. Itu bukan motivator, Pak. Satu session Anda kalau mau dengar dapat ilmunya mesti bayar berapa. Nah, di Nagaya Anda semua dapatkan itu cuma-cuma. Ya, cuma saya cuma bisa sarankan ya, walaupun atau meskipun Anda terima cuma-cuma, bukan berarti ini sesuatu yang tidak punya nilai. Ya. Jadi saya percaya orang yang bisa menghargai lalu kemudian menyerap itu dan kemudian mulai mulai mempersiapkan dirinya ya dari pemahaman atau pengetahuan yang dia pelajari, lalu mulai dia nyusun masa depannya ya sesuai dengan ilmu yang sudah dibagikan. Maka saya yakin Anda adalah salah satu orang-orang yang bakal sukses bersama dengan Anda. Pak Dhani, ada satu hal mungkin ini sebagai penutup ya. Ada satu kekhawatiran Pak dari saya. Ya, jadi ketika kebanyakan dari holder itu mempertimbangkan uang daripada sekedar
ya lebih memilih uang daripada memilih waktu. Ya waktu ini kan bicara tentang kualitas, waktu ini kan bicara tentang sesuatu yang ingin memang kita dapatkan, ya, kesejahteraan di masa yang akan datang gitu. Jadi bukan sesuatu yang hari ini kita terima dan besok selesai habis. Anda sebenarnya sudah ada di track yang benar, ya. Anda memiliki sejumlah nagaya yang berpotensi memberikan kesejahteraan di masa depan. Ya, tetapi ada kekhawatiran dari saya, Bapak Ibu, Anda segera melepas aset itu terburu-buru. Ya, hanya karena Anda ingin ambil selisih keuntungan. Yang jika itu nanti dibandingkan dengan potensinya di masa yang akan datang. Itu tadi yang tadi disinggung Pak Dhani, opportunity cost-nya Anda lepas terlalu dini, terlalu pagi. Ya, jadi Bapak Ibu, di Nagaya bukan artinya ya kami mengedukasi itu kami berikan dengan cuma-cuma, ya, tetapi bagaimana itu menjadi bernilai buat Anda adalah ketika Anda memperlakukan informasi itu sebagai sesuatu yang berharga atau tidak, ya, atau Anda tetap ikut-ikutan tren saja, ikut-ikutan mayoritas kebanyakan orang di luar, padahal kita sudah kasih tahu, ya, kita sudah beritahu masa depan Nagaya akan seperti ini, dan itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Tapi semua keputusan ada di Anda, ya, apakah menjadikan semua informasi yang kami berikan itu sesuatu yang berharga, bernilai untuk Anda, dan Anda mempertimbangkan, oh iya, benar, saya akan hold Nagaya dalam waktu tidak terbatas. Ya, kalau ada kebutuhan, saya akan lepas hanya sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selebihnya saya akan hold, bahkan jadikan warisan buat anak. Sekali lagi, semua itu keputusan, semua itu pilihan. Betul sekali Pak. Ya, jadi mungkin saya akan bagikan satu tip ya, satu rahasia, satu strategi yang saya gunakan sendiri setiap hari, setiap kali saya mau mengambil keputusan Pak. Dan dulu ya Pak ya, saya mungkin cerita sedikit, saya adalah seseorang yang kalau ngambil keputusan tuh pasti keputusan yang emosional. Ya, pokoknya saya butuh hari ini, saya lihat hari ini. Biasanya keputusan emosional kita ambil didasarkan rasa takut. Ya, mungkin pernah dengar ya, di dalam pikiran kita tuh ada serigala warna putih dan serigala warna hitam. Ya, yang warna hitam itu rasa takut, yang putih itu iman atau rasa atau keberanian, ya, atau hope. Yang mana yang lebih kuat? Yang mana yang kita kasih makan? Nah, jadi sebenarnya seperti ini sangat praktikal ya. Setiap kali saya mau buat keputusan, Pak, saya akan tanya sama diri saya seperti ini. Keputusan kan berarti kan A atau B, ya kan? Saya akan seperti ini Pak. Saya akan coba kalau misalkan saya ambil keputusan A. Jadi Anda tunggu dulu sebelum Anda ambil keputusan. Misalkan saya ambil keputusan A, contohnya, ya. Contohnya kita Nagaya deh. Nagaya mau dijual atau Nagaya dipegang? Ya. Itulah kenapa Pak sampai sekarang Pak saya punya sekian banyak Nagaya, keluarga saya punya Nagaya, satu pun nggak pernah saya jual, ya, dan nggak akan pernah saya jual, ya, karena begini, kalau misalkan Anda mau berada di satu tempat di mana Anda bingung melakukan A atau B, Anda tanya kepada diri Anda sendiri, misalkan saya melakukan A, lihat 5-10 tahun dari sekarang, bagaimana hidup Anda? Terus Anda mundur, sekarang tanya, kalau misalkan saya lakukan B, bagaimana hidup Anda 5-10 tahun dari sekarang? Yang mana yang memberikan Anda harapan, yang mana yang memberikan Anda regret? Regret itu apa ya Pak ya? Penyesalan. Ya, kalau misalkan Anda sudah tahu keputusan tersebut akan membuat Anda menyesal, apakah masih akan Anda lakukan? Tidak. Terkadang kita tuh mengambil keputusan yang emosional karena pikir jangka panjang. Kita berpikirnya hari ini. Kalau kita mengambil keputusan yang hanya benefitnya hari ini, berarti opportunity cost-nya adalah hidup Anda di masa depan. Berapa banyak dari Anda sih yang berharap bisa mundur 10-20 tahun dari sekarang, 10-20 tahun yang lalu, dan melakukan hal yang berbeda? Berapa banyak dari Anda coba? Ada nggak? Aduh, saya coba 10 tahun yang lalu saya ngelakuin ini. Coba 20 tahun yang lalu saya begini. Ada nggak di sini? Saya pun ada kok. Pak Yunus juga pasti ada kan, Pak? Ya, pasti ada kan beberapa dari Anda yang menyesal. Kenapa sih kok waktu itu kok saya nggak melakukan ini ya? Coba kalau waktu itu saya lakukan ini, hari ini saya udah begini. Pasti
pasti sering bicara seperti itu, betul? Ya, itulah yang terjadi kalau Anda tidak berpikir jangka panjang. Kalau Anda mengambil keputusan emosional. Nah, kabar baiknya adalah hidup Anda 10 tahun dari sekarang ditentukan oleh keputusan Anda hari ini. Jadi sekarang kalau Anda membuat keputusan, Anda sebagai holder Nagaya itu cerdas. Bukan cuma cerdas finansial, tapi juga cerdas emosional. Ketika kita mau mengambil keputusan, kita berpikir jangka panjang. Orang-orang yang paling sukses adalah mereka yang berpikir jangka panjang. Itulah kenapa mereka berani sacrifice, mereka berani mengorbankan kebahagiaan sesaat untuk kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Orang-orang yang punya badan bagus di gym, kerja kerasnya kan luar biasa. Ya, tapi ketika sudah ada hasil, mereka bahagia. Tapi kan butuh proses. Orang-orang paling kaya di dunia, emang nggak ada proses? Tidak mungkin nggak ada proses. Ya, nah sekarang pertanyaannya, Anda mau senangnya hari ini atau senang waktu yang lama? Keputusan ada di tangan Anda. Ya, jadi silahkan lakukan. Kalau Anda mau buat keputusan, bandingkan. Gimana sih dampaknya di jangka panjang? Percayalah, kalau Anda sudah melihat itu, dan Anda sudah melihat, wah, ini akan membuat saya menyesal. Percayalah, 99% Anda tidak akan lakukan. Ya, mungkin seperti itu. Wah, hari ini jadi sesi motivasi kita, Pak ya. Ya, kita jadi banyak menyimpang ya. Jadi tapi mudah-mudahan mudah-mudahan yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda ya. Karena sekali lagi di Nagaya fokus kami adalah kami ingin menciptakan holder-holder yang cerdas. Cerdas itu bukan cuma finansial tapi juga emosional, cerdas intelektual, cerdas semuanya. Ya, di Nagaya fokus utamanya adalah training. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali ya, gak bohong kan kita ya, ilmunya kita berikan semua kan, gak ada yang disimpan-simpan kan ya. Nah, jadi ikuti terus karena pasti akan ada yang baru yang Anda belajar. Oke, Pak, mungkin nanti kita boleh bikin sesi khusus tentang ini ya, Pak ya, kecerdasan finansial, Pak. Bagaimana, Pak? Ditunggu, Pak. Wah. Bagaimana, Pak holder? Setuju? Tapi kalau saya bagikan atau saya undang pakarnya, tolong diaplikasikan ya. Jangan cuma, wah materinya keren Mbak. Ya, kalau cuma keren doang nggak ada gunanya. Anda harus praktekkan. Oke? Setuju? Oke, baik. Mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Mari kita foto bareng dulu. Silakan dijalankan kameranya. Mohon maaf nih, ada beberapa yang pertanyaannya belum terjawab. Ya, silakan hubungi yang memberikan Anda informasi ini atau kontak kami di manajemen. Ya, kita bisa diskusi. Silakan. Ya, oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Pak Yunias, sebelum kita tutup, ada sesuatu buat mereka, Pak? Cukup, Pak. Malam ini mantap. Dari Madani sudah luar biasa. Ya, cukup ya. Jadi ingat, keputusan yang Anda ambil hari ini menentukan masa depan Anda. Jadi buatlah keputusan dengan. Kita ada sesi lagi besok. Jangan sampai Anda tidak mengikuti ya, karena besok Anda akan dengar langsung dari Profesor Jung. Walaupun Anda tak paham, tunjukkan bahwa Anda adalah Nagaya holder sejati yang mendukung program-program perusahaan, hadir. Ya, biarpun yes sir pun hadir, nggak apa-apa. Komen positif ya. Tunjukkan bahwa Anda mendukung progres dari perusahaan. Ya, hari Rabu kita bagaimana, Pak? Oh ya, untuk sesi hari Rabu ditunggu saja update-nya ya. Mungkin sesi hari Rabu ditiadakan, tapi ditunggu saja update-nya. Ya, dan juga hari Jumat akan ada sesi lagi seperti biasa. Selalu ikuti sesi-sesi resmi dari perusahaan atau hubungi yang memberikan Anda informasi ini agar Anda tidak ketinggalan. Ya, jangan tunggu untuk beli Nagaya, tapi beli Nagaya, beli lagi dan tunggu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat malam, salam Nagaya.